Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini kembali lagi di podcast Darul Falah Al Wasilah. Pada hari ini kita kedatangan teman berbincang, rekan kerja saya, yaitu Ibu Anissa Ulama Wadah. Beliau ini mengajar seni rupa di SMP Plus Al Wasilah dan juga di MA Al Wasilah. Oke, untuk selanjutnya langsung aja ya kita kenalan sama beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu di sini mengajar seni rupa ya, benar Iya, ya? Di SMP dan di MA. MA Wasila. Kita ini ada beberapa pertanyaan nih, karena kita di Al-Wasilah itu kan basicnya pondok pesantren. Iya. Mungkin kalau dari sini seni itu sama agama itu kan biasanya kan ada kayak bis-bisnya dikit gitu lah ya. Ini kita ada beberapa pertanyaan. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Uh, yang pertama, kenapa sih di Al-Wasilah itu harus ada pelajaran seni, Bu? Padahal di sini itu kan basicnya ya itu tadi pondok, pasti kan kita lebih ke belajar kita. Tapi kenapa kok ada seninya juga? Iya. Pertama kan seni itu kan sudah masuk ke kurikulum pendidikan. Jadi dia sudah menjadi mata pelajaran wajib. Memang di setiap sekolah harus ada pembelajaran seni. Umumnya seni budaya, cuman harus dikhususkan gitu. Contohnya kemana gitu kan. Al-Wasilah memilihnya ke seni rupa sesuai dengan basic saya di sini. Nah, kemudian kenapa kok di pondok Al-Wasilah itu diperbolehkan intinya untuk ada pelajaran seni rupa gitu kan. Padahal seni rupa ada banyak yang bilang seni rupa itu ada bertentangan dengan agama dan lain-lain. Iya, betul. Nah, di Al-Wasilah ini termasuk yang menurut saya sekolah yang open minded. Jadi dia tidak membatasi bakat anak itu harus di sini di sini di sini. Gitu. Jadi harus digali lagi gitu. Jadi anak-anak itu berpotensi untuk memiliki bakat yang luar biasa. Gitu. Pada dasarnya anak kan suka seni. Dari kecil itu suka seni. Dibuktikan dengan cara-cara dinding gitu kan, itu bahasa pertama mereka. Ketika menyampaikan emosi itu ada di situ. Nah, di Al-Wasilah itu alhamdulillah saya bersyukur sekali di sini sangat-sangat terbuka untuk pelajaran seni rupa gitu, karena bakat anak ternyata itu ada yang bisa kaligrafi gitu, ada yang bisa melukis juga bisa gitu. Mungkin juga nggak cuma dari seni rupa aja, tapi di sini musik juga mereka bisa gitu kan. Jadi kurang lebihnya kenapa di Al-Wasilah itu juga ada pelajaran seni selain seninya wajib di sini ya. Tapi juga menggali potensi. Di luar sana juga banyak sekali lomba-lomba yang berkaitan dengan kesirupaan. Dan kami selalu mengikut sertakan anak-anak kami. Gitu. Banyak juga ya Bu ya, jadi gantung dari anaknya nih, dari lahir emang ya anaknya udah suka kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kaitan sama agama ini ya. Tahu kan kalau di Islam maksudnya kayak patung, terus lukisan-lukisan yang bernyawa kayak gitu-gitu itu kan kadang itu bertentangan sama agamanya kita. Nih, seni itu apakah bertentangan dengan agama? Kalau menurutnya jenengan gimana? Ya, ini disclaimer dulu, saya bukan orang yang ahli agama, karena sejak kecil sampai dengan saya kuliah itu sekolahnya negeri, jadi belum pernah merasakan pendidikan di madrasah sebelumnya. Jadi kalau ditanya apakah seni itu bertentangan dengan agama, saya sendiri secara keilmuan belum pernah menemukan. Karena selama saya mempelajari seni, di kuliah saya pun ada mata pelajaran keagamaannya gitu loh. Terus banyak juga seniman-seniman yang memang beliau ini muslim. Contohnya seperti Raden Saleh, Saiful Adnan, itu beliau muslim. Beliau juga muslim. Jadi banyak pelukis-pelukis yang memang dia muslim gitu. Jadi kalau menurut saya apakah bertentangan, saya rasa tidak, karena kembali lagi ke niatnya. Kalau kita niati mengagungkan karya kita sendiri, wah aku luar biasa bisa menyaingi ciptaan aslinya, itu baru nggak boleh gitu ya, sama kayak menyekutukan Allah gitu. Tapi kalau diniatkan saya mengagumi apa yang Allah ciptakan gitu. Jadi betapa indahnya ciptaan Allah gitu, dan Allah memberikan sebuah bakat kepada saya, kepada seniman-seniman yang lain gitu, diberi bakat bisa melukis gitu. Jadi itu saya rasa bukan hal-hal yang bertentangan gitu, karena kalau tidak ada namanya lukisan, tidak ada foto, maka generasi berikutnya itu nggak tahu sejarah gitu kan. Jadi ada kaitannya dengan itu. Kalau nggak ada bukti otentik berupa lukisan, oh ini dulu ada lukisan raja ini, putri ini gitu, anak-anak generasi berikutnya itu kan nggak tahu
gitu. Jadi fotografi, lukisan itu bisa jadi sebuah bukti otentik gitu bahwa di masa lalu itu ada kejadian yang penting gitu. Biar nggak ketinggalan sejarahnya itu tadi ya Bu Iya. ya. Oke. Dari itu tadi, jadi kalau dengan segi agama tergantung dari sudut pandang kita ya pemirsa ya. Jadi kalau kita yang terlalu mengagungkan apa yang udah kita ciptakan, itu sama aja kita kayak menyekutukan Allah. Tapi kalau kita mengagumi ciptaannya sang pencipta kita, ciptaannya Allah, dengan cara melukiskan atau dibikin patung kayak gitu, itu ya yang penting kan nggak disalahgunakan, disembah atau terlalu bahkan kalau untuk patung sendiri pun ketika saya kuliah, kalau kuliah seni itu kan nanti di semester menjelang semester akhir itu kan harus penjurusan. Jadi pertama di semester awal semua cabang seni itu dipelajari. Jadi mulai dari seni rupa yang batik, yang tekstil, kemudian patung, anyam, keramik, itu semua dipelajari. Logam juga dipelajari. Nah, nanti ketika di semester tua, pertengahan itu baru disuruh memilih kalian condongnya kemana. Kalau saya pribadi dulu lebih ke tekstil, gitu. Jadi ke busana. Gitu. Kalau yang patung itu dulu begini pembelajarannya, pertama bikin tangan dulu yang jari begini atau begini. Jadi tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan sini bikinnya. Jadi nggak langsung global manusia, satu persatu dulu tangan. Nanti tangan selesai pindah ke kaki. Gitu. Kaki mungkin ada yang berjinjit, yang jarinya agak mekar begini. Setelah kaki baru ke muka. Muka pun hanya sekedar bagian depan saja ya. Gitu. Baru kalau misalnya nanti penjurusan yang benar-benar milih patung itu bisa membuat patung dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baru full kayak gitu ya. Tapi dalam tanda kutip ya, tidak untuk disembah seperti berhala. Jadi ya hanya sekedar saya mengagumi ciptaannya apa yang Allah ciptaan tadi. Kalau batik juga sama ya Bu ya? Iya, kalau batik itu ada aturannya kalau zaman dulu, ada pakemnya. Jadi memang kalau zaman dulu itu nggak boleh menggambar real seperti wujud asli. Jadi harus mengalami stilasi dan deformasi istilahnya. Jadi stilasi itu diperindah. Kayak misalnya burung. Kita nggak boleh bikin global burung seperti aslinya. Kalau zaman dulu itu, kemudian harus distilasi. Mungkin sayapnya diganti motif bunga, ekornya diganti motif daun, gitu. Jadi harus ngalamin stilasi atau diindahkan tadi. Bahkan kan kalau misalnya bertentangan dengan agama, Sunan Kalijogo itu kan menggunakan media seni sebagai dakwahnya. Wayang itu ya, itu termasuk seni itu bisa jadi salah satu sarana untuk kita menyebarkan ilmu. Gitu. Jadi saya rasa kalau bertentangan dengan agama enggak. Bahkan banyak adik kelas saya itu yang terpaksa harus menggugurkan passionnya dia di seni itu tadi. Karena dia itu mungkin kurang eksplorasi mungkin ya. Jadi sudah langsung percaya bahwa tanya gitu, Kak, kalau seni itu apakah haram, menggambar manusia real yang realistis apakah haram gitu. Itu sudah saya tekankan bahwa kalau niatmu kamu mengagungkan karyamu sendiri, kayak kamu benar-benar percaya diri tingkat tinggi gitu ya, itu nggak boleh. Tapi kalau kamu menghargai apa yang bakatmu yang dikasih Allah tadi gitu kan, terus ya Allah ternyata betapa indahnya ciptaanmu gitu, itu baik gitu kan. Kenapa kamu harus mengubur impianmu gitu? Berarti saya bisa menangkap gini, berarti kalau saya mengubur bakat saya di seni, sama seperti saya tidak menghargai kelebihan yang Allah kasih ke saya. Oke. Jadi ya intinya kalau lebih ke sudut pandang ya Bu ya, kalau dari segi agama. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan sudut pandang. Seni itu mencakup perspektif apa saja Bu? Kalau menurutnya Bu Anissa, ada berapa perspektif atau gimana, mungkin bisa dijelaskan nih? Ya. Kalau seni itu, kalau di Al-Wazilah kan seninya memang condongnya ke seni rupa. Tapi ada seni musik itu juga tidak kalah berjajar gitu loh dengan seni rupanya. Masih satu rumpun ya Mas? Iya, masih satu rumpun. Jadi kalau misalnya anak itu kadang dia nggak terlalu bisa gambar, itu biasanya ada yang bisa musik.
bisa pukul-mukul. Bahkan yang ketika saya berkuliah seni itu yang saya pelajari, kan kalau zaman masih kecil itu kan ada anak-anak yang suka klotekan meja itu loh. Oh iya, Ya, anak sekolah kan sering banget kayak gitu ya. bikin gaduh di kelas gitu. Iya. Itu sebenarnya mereka bukan anak yang nakal. Hanya saja mereka nggak punya tempat untuk menyalurkan bakatnya. Dia punya bakat di musik loh, khususnya alat musik pukul gitu. Jadi belum terfasilitasi lah, belum tersalurkan. Ada juga yang menari. Zaman dulu tuh kalau ada anak-anak yang suka nari, itu suka diejek gitu lah. Oh, sok-sok gemulai kamu gitu kan. Oh iya. Iya, dan seterusnya gitu. Jadi Kadang mereka pandangan orang juga ya Bu ya, kadang yang tari awalnya gitu. tangannya sudah lemas gitu kan jadi kaku lagi. Gitu. Terus yang punya bakat drama atau main teater, gitu. Iya. Nah itu semua juga cabang-cabang seni. Bisa nggak melulu soal menggambar. Seni itu luas sekali jangkauannya, nggak melulu soal menggambar. Bahkan di luar itu ya, di luar menggambar, musik, tari, sama teater, ada lagi yang kerajinan. Jadi dia kalau disuruh gambar nggak bisa mungkin, tapi ketika disuruh menganyam, rapi banget, bisa merajut, bisa menyulam, itu juga masih kategori dia punya bakat di bidang seni. Iya. Gitu. Cuman dia memang kadang anak-anak itu kalau di dunia seni memang kurang terfasilitasi aja. Gitu. Oke. Jadi tergantung dari itunya tadi ya, dari jenis-jenis seninya ya. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Mungkin sudah dari tadi kita bahas dari sudut pandang, terus sama keterkaitan agama, tergantung dari kitanya juga. Ini problematika seni Bu, pasti kan banyak nih, apalagi sudut pandangnya itu udah beda-beda, pasti banyak juga problematiknya dari seni. Kira-kira apa aja Bu? Saya tidak akan menjelaskan pengalaman orang lain ya. Ini yang saya rasakan sendiri. Ketika saya memutuskan untuk kuliah jurusan seni, itu banyak yang merendahkan. Kuliah kok nggambar? Kuwi ape dadi opo kuliah kok nggambar? Berarti dulu direndahkan sering kayak gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Dirasa itu kan apalagi mindset orang desa itu ya. Mereka kan kayak kerjaan yang paling ideal itu bank. Pegawai bank. Iya, pegawai bank. Jadi kalau nggak gitu jadi usahawan, petani yang gitu. Yang mindset orang desa rata-rata. Jadi ketika saya bilang, "Kuliah jurusan apa, Nduk?" Ambil gambar seni rupa itu. Dia langsung kuliah kok gambar, sebenarnya dadi apa kerja apa gambar itu. Padahal saya pengennya adalah ini loh, Allah udah kasih bakat. Ya. Nggak bisa ini kalau stuck di sini aja, harus lebih dieksplor lagi gitu kan. Dan saya rasa kalau saya nanti kuliah seni akan dapat ilmu yang nggak bisa saya dapatkan ketika masih sekolah. Oke, gitu. Jadi dieksplorasi di situ. Bahkan banyak adik-adik kelas saya yang harus merelakan gitu ya, merelakan bakatnya itu terbuang demi ya memenuhi ekspektasi orang-orang yang masih skeptis terhadap seni. Karena udah dijudge dari awal itu tadi ya. Iya. Kemudian kan seni itu bisa jadi tempat untuk terapi sebenarnya. Terapi untuk jiwa-jiwa yang merasa dirinya insecure, orang-orang yang tidak didengar gitu ya, orang-orang yang kurang percaya orang lain gitu. Jadi kalau aku menyampaikan ceritaku ke orang itu bisa dipercaya nggak ya? Ceritaku aman nggak ya dengan dia? Gitu. Karena faktanya saya cerita ke teman, teman saya punya teman lagi, temannya lagi punya temannya lagi, iya seperti itu. Jadi terlalu berisiko. Akhirnya dituangkan lewat seni. Itu nggak melulu harus bisa gambar dulu, baru bisa kita keluar dari yang gelap tadi gitu ya. Jadi jiwanya udah gelap. Ini paling biasanya sekedar bikin pola bulat-bulat itu. Iya. Itu bisa dimaknai dia itu masih belum selesai dengan dirinya. Gitu ya. Jadi dia masih suka bikin bulat-bulat gak jelas. Gitu. Itu artinya apa? Udah terlalu semrawut. Di otaknya udah terlalu semrawut. Terlalu banyak pikirannya. Iya, sampai itu gambarnya nggak jelas gitu loh. Gitu. Apa yang dia rasakan itu. Terus saya ada pengalaman juga itu. Mohon maaf sebelumnya ya, ada anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus, yaitu memberi sebuah gambar. Nah, gambarnya itu kalau orang lihat sekilas gambar kebun binatang biasa.
suasana di kebun binatang, ada penonton banyak gitu kan, ada gajahnya di tengah, kemudian ada jerapahnya, ada hewan-hewan lain. Ya, yang ada di kebun binatang kayak gitu. Iya. Nah, ketika orang lihat sekilas itu, wah ini anak berkebutuhan khusus tapi bisa bikin gambar kayak gini, luar biasa ya. Bisa bikin suasana kebun binatang. Oh ternyata dia dulu mungkin pernah datang ke kebun binatang, terus diingat gitu di otaknya. Padahal bukan itu. Pesan yang ingin disampaikan si anak adalah kebun binatang itu adalah lingkungannya dia, rumah dia. Terus binatangnya itu dia. Jadi kalau dia ada di lingkungannya dia yang ketemu orang banyak itu, orang lain lihat dia itu sama seperti ketika dia lihat binatang di kebun binatang. Oh, jadi kayaknya dia malah menjadi pusat tontonannya ya. Padahal secara harfiahnya kan sama-sama manusia dia. Cuman memang kondisinya dia tidak sebaik orang normal gitu. Karena dia merasa berbeda. Banyak orang itu bilang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu nggak paham apa yang kita sampaikan, nggak paham dengan apa yang orang tunjukkan ke dia gitu. Padahal dia paham. Hanya dia susah nyampein aja gitu. Dalam hatinya dia paham. Akhirnya dia bikin gambar-gambar yang seperti itu gitu. Ada kalanya dia bikin gambar itu yang pesawat. Iya, pesawat, kemudian ada bulan. Dia ada di bawah. Ada anak kecil di bawah gitu, pesawat dan bulan. Itu kalau orang lihat sekilas itu gambarnya berupa cita-cita. Cita-cita saya ingin jadi pilot. Padahal enggak. Dia selalu di bawah, mimpinya ada di atas. Gitu. Jadi kayak mau menggapai tapi terlalu tinggi kayak gitu ya. Dia bisa enggak ya aku ada di atas itu, bisa enggak aku terbang seperti pesawat itu. Jadi kayak gitu. Jadi anak-anak itu kadang susah untuk menyampaikan apa yang dia rasakan secara verbalnya, susah. Jadi lewat sebuah gambar. Jadi seni itu kadang bisa jadi terapi gitu. Orang-orang yang merasa saya itu kayaknya nggak berguna jadi manusia ya. Kenapa ya aku harus terlahir dengan kondisi seperti ini? Gitu. Jadi kalau dia nggak dipahami sama orang lain, minimal dia paham dirinya sendiri gitu. Jadi lewat sebuah gambar itu bisa menyampaikan perasaan kayak gitu. Itu banyak sekali problem-problem seni, termasuk yang saya alami sendiri di Al-Wasilah loh ya. Al-Wasilah itu sebenarnya banyak anak yang berbakat, cuman dia masih insecure aja dengan dirinya sendiri. Aku raiso gambar bu gitu. Sebagai contoh itu kayak saya kasih tugas minggu depan kita gambar ya, bawa kertas gambar sama pensil aja satu. Kita pakai teknik arsir. Nanti saya buatkan contohnya, ada 2 buah apel dan seterusnya gitu. Kalian cukup warnai dengan teknik arsir aja dengan pensil. Itu mereka bilang, aku gak iso gambar bu, kan. Jadi mereka udah ke dirinya sendiri kalau dia itu nggak bisa gitu, udah ditanamkan ke dirinya. Belum mencoba tapi sudah merasa dia nggak mampu gitu loh. Udah nggak pede duluan. Iya, saya katakan dicoba aja dulu. Saya dulu juga nggak tiba-tiba lahir langsung bisa, enggak. Saya melalui proses yang panjang gitu sampai ke titik sekarang gitu. Jadi kalau dulu teman saya itu kan ada yang jago gambar ya, orang tuanya dua-duanya pelukis, kakaknya juga pelukis, sama dia itu banyak yang mengasah gitu ya, banyak yang memperhatikan, memfasilitasi gitu kan. Nah, ketika dia menggambar di rumah itu saya gambar ulang. Saya gambar ulang. Dari situ latihan mandiri aja. Sampai saya benar-benar menemukan bahwa passion saya memang ada di seni. Gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa seni itu bukan semata-mata lahir dari ketika kita dari lahir itu ya. Ketika kita lahir terus tiba-tiba bisa gambar, enggak. Bisa digapai dengan latihan. Sering berlatih, lama-lama nanti bisa. Mungkin gambarnya sekarang arsirannya masih kasar, ntar lama-lama bakalan halus gitu. Gantung usaha kita juga berarti ya Bu. Usaha dari anaknya. Oke, sudah Ibu ya. Mungkin ada beberapa ini tadi dari pertanyaan, saya menangkap beberapa. Jadi kalau seni itu tergantung dari cara kita memandangnya, sudut pandangnya kita. Mungkin itu aja ya pemirsa saya. Dari Bu Anissa mungkin ada kata-kata atau ada quotes atau ada motivasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Kalau motivasi ya,
Motivasi. Ini yang sering saya sampaikan ke siswa saya aja ya. Oke. Yang selalu saya sampaikan ke anak didik saya, termasuk sering saya tulis juga di kertas ujian mereka itu. Hidup itu kan penuh banyak pilihan. Ya. Tapi biasanya kita hanya diperbolehkan memilih satu di antara dua pilihan yang ada. Oke. Nah, saya kasih pilihan, kamu ingin jadi bintang di langit atau ingin jadi bintang di dasar laut. Itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Kalau kamu ingin jadi bintang di langit, maka kamu harus berusaha biar caranya bisa terbang gitu ya. Gimana caranya kamu bisa terbang? Kalau kamu pengen jadi bintang di laut, kamu nggak perlu usaha, cukup nyelam aja, dan nggak tahu kapan kamu bisa naik lagi gitu. Jadi di antara banyak pilihan ada dua, mau jadi bintang di langit atau mau jadi bintang di dasar laut. Oke. Terima kasih ya pemirsa ya. Nisa udah cukup. Terima kasih. Ini tadi perbincangan kita tentang seni rupa. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.